Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan materi kita kembali ya, materi baru. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita yaitu aliran Jabariyah dan Qadariyah. Ya, dua aliran saling bertolak belakang di sini. Walaupun mereka sama-sama lahir dalam masa yang sama. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pesan ya dari Ibnu Athaillah, kita belajar dari beliau, ulama terkenal, yang mana dalam kitab Al-Hikam beliau menuliskan pesannya untuk kita penuntut ilmu. Ilmu yang bermanfaat adalah sesuatu yang dapat membuat dada terasa begitu lapang dan dapat menyikapi rai yang menyelimuti hati. Ilmu yang paling baik adalah ilmu yang disertai rasa takut kepadanya. Jika ilmu disertai rasa takut kepadanya, ia akan berguna bagimu. Namun, jika tidak, maka ia hanya akan menjadi petaka bagimu. Firqah Jabariyah timbul bersamaan dengan timbulnya Firqah Qadariyah dan tampaknya merupakan reaksi daripadanya. Kedua firqah ini sama-sama muncul semasa pemerintahan Bani Umayyah. Daerah tempat timbulnya juga tidak berjauhan. Firqah Qadariyah muncul di Irak, sedangkan Firqah Jabariyah muncul di Khurasan Persia. Meskipun kedua firqah ini muncul hampir secara bersamaan, namun ajaran dalam kedua firqah tersebut saling bertentangan dan bertolak belakang. Sejarah kemunculan aliran Jabariyah. Aliran Jabariyah muncul sebagai reaksi dari aliran Qadariyah yang menentang kebijakan politik Bani Umayyah yang dinilai sangat kejam. Sejarawan Abu Zara menyebutkan bahwa aliran ini muncul pada era sahabat dan dinasti Bani Umayyah yang ketika itu para sahabat membicarakan Qada dan Qadar serta kekuasaan Tuhan. Nah, ada beberapa sesi ya mengenai cerita timbulnya Firqah Jabariyah ini. Yang pertama yaitu ketika pada zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi pada ketika itu Nabi Muhammad bertemu dengan para sahabat yang sedang berdebat tentang perkara takdir Tuhan. Lalu kemudian Nabi melarang mereka berdebat karena Nabi khawatir mereka keliru dalam menafsirkan ayat-ayat Tuhan seperti takdir. Yang kedua yaitu yang terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab, yang mana beliau pernah menangkap seorang pencuri dan menginterogasi pencuri tersebut. Ternyata pencuri tersebut berkata bahwasanya sesungguhnya Tuhan telah menakdirkan aku mencuri. Dengan perkataan tersebut, lantas Khalifah marah dan menghukum pencuri tersebut dengan 2 kali hukuman. Hukuman yang pertama, hukuman potong tangan, karena ia telah mencuri. Dan hukuman yang kedua adalah hukuman dera, karena telah menggunakan dari Tuhan. Nah, yang ketiga yaitu sesi ketika pada zaman Ali bin Abi Thalib, yang ditanyai oleh seseorang yang bertanya, apabila dalam perjalanan menuju perang Siffin adalah takdir Tuhan, maka tidak ada pahala sebagai imbalan dan balasannya. Begitu pertanyaannya. Lalu Khalifah menjelaskan bahwa qada dan qadar bukanlah sebuah paksaan dan pahala, serta siksa itu bergantung pada amal-amal perbuatan manusia. Jika itu adalah sebuah paksaan, maka tidak ada pahala dan siksa pun gugur pula. Jadi janji Allah dan ancaman Allah. Tidak ada pujian bagi orang yang terpuji, pun tidak ada celaan bagi orang yang tercela. Aliran Jabariyah muncul di Khurasan, Persia abad kedua Hijriah. Nah, pendirinya di sini ada 2, yaitu Ja'ad bin Dirham dan Ja'ad bin Sufyan. Nah,
orang itu nanti mereka nanti akan terbunuh oleh pasukan Bani Umayyah. Nah, fatwa dari Jabariyah ini yang terkena ialah manusia tidak mempunyai daya upaya, tidak ikhtiar, tidak ada kasar. Semua perbuatan manusia itu terpaksa tanpa jebur di luar kemauannya. Sebagaimana keadaan bulu ayam terbang kemana arah angin bertiup, atau sebatang kayu di tengah lautan mengikuti arah hembusan ombak dan badai. Ringkasnya, bahwa orang Jabariyah ini berpendapat bahwa manusia itu tidak mempunyai daya ikhtiar sebagaimana wayang yang digerakkan sepenuhnya oleh sang dalang, itu Tuhan di sini. Nah, jadi oleh dan jabara ini berasal dari kata jabara yang artinya memaksa atau mengharuskan melakukan sesuatu. Jadi itu jabara ya. Jabara di sini perbuatan manusia itu dilakukan atas kehendak dari Tuhan semata. Manusia tidak mempunyai daya ikhtiar apapun dalam berbuat. Karena manusia ini seperti wayang yang digerak sepenuhnya oleh Tuhan dalang di sini. Dan karena tadi Jabariyah didirikan oleh Jahmi Sofyan, nah aliran ini nanti akan sinkron juga dengan aliran Jahmiyah ya. Jika ada pengembangannya, aliran Jabariyah disebut juga sebagai aliran Jahmiyah. Dasar dalil dari Jabariyah berani mengeluarkan fatalisme, menggambarkan manusia itu seperti bulu burung ya, yang terbang ke arah angin ataupun seperti kayu yang digerakkan sepenuhnya oleh ombak di lautan. Nah, mengapa mereka berani seperti ini? Karena mereka membetulkan pahamnya, membetulkan ajaran ini dengan mensalah tafsirkan ayat-ayat yang sebenarnya tercantum di sini ya, seperti misalnya tafsirkan ayat As-Saffat ayat 9, Al-Insan ayat 30, Al-Qasas ayat 56, Yunus ayat 9 dan segala macamnya. Jadi ayat Al-Quran ini digunakan secara tafsirkan untuk mendukung pemahamannya. Jadi tafsirkan untuk mendukung pemahamannya. Tadi kita sudah belajar mengenai dasar dan Jabariyah. Nah, sekarang bagaimana pola pikir dari alat Jabariyah tersebut? Nah, Jabariyah ini berpendapat bahwasanya hanya Allah saja yang menentukan dan memutuskan segala amal perbuatan manusia. Hanya Allah saja di sini ya. Semua perbuatan itu sejak semula telah diketahui oleh Allah dan semua amal perbuatan itu adalah berlaku dengan qada dan iradatnya. Manusia tidak mencampuri sama sekali. Usaha manusia sama sekali tidak ditentukan oleh manusia sendiri. Kodrat dan iradat Allah adalah membekukan dan mencabut kekuasaan manusia sama sekali. Pada hakikatnya, segala pekerjaan dan gerak-gerik manusia sehari-harinya adalah merupakan paksaan semata-mata. Nih ya, digarisbawahi ya, bahwasanya perbuatan manusia ini hanyalah paksaan dari Allah. Kebaikan dan kejahatan itu pun semata-mata paksaan dari Allah. Nah itu. Jadi, perbuatan manusia itu adalah paksaan dari Allah. Yang menentukan itu Allah. Manusia nggak punya hak, nggak bisa menentukan pilihan. Nah, ini Jabariyah. Sekalipun nantinya manusia memperoleh balasan surga dan neraka, pembalasan surga dan neraka ini bukan berarti sebagai ganjaran atas kebaikan yang diperbuat manusia sewaktu hidupnya dan mencegah kejahatan dilarangnya. Tetapi surga dan neraka ini semata-mata sebagai bukti kebesaran Allah dan dalam kodrat dan iradatnya. Nah, paham Jabariyah ini meyakini bahwa tidak berdosa kalau berbuat kejahatan. Nah, ini fatal ya. Ulang lagi bahwasanya paham Jabariyah meyakini bahwa tidak berdosa kalau berbuat kejahatan. Karena yang berbuat itu pada hakikatnya perbuatan Allah. Nah, jadi jika ada seorang mencuri, maka Tuhan yang mencuri. Jadi gak dosa karena yang mencuri itu Tuhan, bukan manusianya. Manusia mencuri karena dipaksa digerakkan oleh Tuhan. Nah, ini logika digunakan oleh Jabariyah. Begitu juga jika ada orang sholat, maka
digerakkan dari Tuhan. Manusia digerakkan oleh Allah untuk sholat. Jadi manusia itu dipaksa Allah untuk sholat. Jadi itu bukan buatan manusia, tapi buatan Tuhan. Tuh. Jadi kalau Allah berbuat buruk atau jahat, lalu dimasukkan ke dalam neraka, maka itu nggak adil. Kenapa? Karena apapun yang dia perbuat oleh manusia, kebaikan maupun keburukan, tidak ada satupun terlepas dari kodrat dan irodat Allah. Perbuatan yang dilakukan manusia, baik yang terpuji maupun yang tercela, pada hakikatnya bukanlah hasil pekerjaan sendiri, melainkan hanyalah termasuk ciptaan Tuhan dan dilaksanakannya tangan manusia melalui tangan manusia gitu. Dengan demikian manusia itu tidaklah mempunyai perbuatan dan tidak mempunyai kuasa untuk berbuat. Sebab itu orang mukmin tidak akan menjadi kafir karena dosa besar dan dilakukannya. Tidak akan kafir dengan berzina, mencuri, korupsi, berbohong, itu nggak akan kafir karena dosa besar itu nggak ada, karena berbuat dosa itu perbuatan manusia, dosa itu adalah perbuatan dari Tuhan. Sebab itu ya semata-mata karena dipaksa oleh Tuhan. Manusia ini laksana seperti bulu yang terkatung-katung di udara, bergerak ke sana kemari, terus hembusan angin yang menerpanya. Ya, itulah gambaran jabar. Jadi manusia itu ya seperti bulu ya, ya ke kanan, ya ke kanan, ke kiri, ke sini seperti itu. Jadi ngalir aja. Jaham bin Sofyan dari Jabar berpendapat bahwasanya Jabar di sini uh, manusia tidak mempunyai kodrat untuk berbuat sesuatu, kehendak kodrat itu ya, dan tidak mempunyai kesanggupan. Dia hanya terpaksa dalam semua perbuatannya. Dia tidak mempunyai kodrat ataupun ikhtiar, melainkan Tuhanlah yang menciptakan perbuatan-perbuatan pada dirinya, seperti ciptaan-ciptaan Tuhan pada benda-benda mati. Memang perbuatan itu dinisbatkan kepada orang tersebut, tetapi itu hanyalah nisbah majazi seperti kiasan. Sama halnya kalau kita menisbahkan suatu perbuatan kepada benda-benda mati, misalkan dikatakan pohon itu berbuah, atau air mengalir, batu bergerak, dan lain sebagainya. Pada siksa pun adalah paksaan, sebagaimana halnya dengan perbuatan. Jaham berkata, apabila paksaan itu telah tetap, maka taklif adalah paksaan juga. Nah, Jaham dan kawan-kawannya adalah Jabara di sini. Ia menggunakan dalil ya. Jadi untuk menguatkan pendapatnya yang menggunakan dalil firman Allah, yaitu dalam surat Al-Qasas ayat 56, Yunus ayat 99, kemudian Al-Baqarah ayat 7, dan Hud ayat 34. Nah, di sini boleh terangkan bahwasanya firman Allah di sini tidak salah, betul, kita harus meyakininya. Tetapi udah ingat bahwasanya ayat yang betul, hadis yang betul, tetapi penafsir yang salah akan melahirkan pemahaman yang salah pula, pemahaman yang sesat ya, sebagaimana nanti Jabari adalah perkembangan nanti akan melahirkan paham, yaitu paham wahdatul wujud, yang mana Tuhan dengan dirinya telah bersatu. Maksudnya apa sih? Waling kalau Gusti sini kalau bahasa Jawanya ya. Ini dalam paham Toreko di Jawa. Bahwasanya seperti ini, bahwasanya manusia ini kan seperti bulu ya, atau ibaratnya seperti wayang. Jadi gerakan manusia itu ya gerakan Tuhan. Jadi Tuhan itu sudah bersatu gitu. Jadi kalau wayang itu jatuh, yang menjatuhkan kan dalangnya. Wayang kan juga benda mati. Jadi kalau wayang terbang, wayang kan benda mati.
Jadi wayang bisa terbang karena dia menggerakkan terus. Siapa itu? Ya dalih yang menggerakkan. Nah itu. Jadi kalau wayang itu terbuang, berarti yang membuang kan dalang. Nah begitu juga gambarannya. Jadi gambar pribadi itu ya pada perbuatan Tuhan. Jadi makanya itu seperti wayang. Jadi kalau manusia itu berbuat zina, berarti yang menggerakkan ini siapa? Ya Tuhan. Karena manusia ini seperti wayang, dia sepenuhnya oleh Tuhan. Seperti itu gambarannya. Bersatu dengan Tuhan. Jadi kalau manusia itu lagi-lagi dia sedekah, berarti yang menggerakkan ini siapa? Ya Tuhan. Gitu. Jadi itu perbuatan Tuhan. Nah, ini nanti masuk kalau dalam tasawuf. Nah, ini masuk dalam paham wahdatul wujud. Nah, dikaitkan nanti dengan di alam ilmu kalam. Ya, ingat ilmu kalam ini lahir karena politik, begitu juga. Apa-apa lahir karena politik ya. Jadi Jabir dan Qadari ini lahir ketika zaman Bani Umayyah dan kekuasaan Muawiyah dan anaknya Yazid bin Muawiyah. Nah, ingat Bani Umayyah di sini kemudian dari Muawiyah dan khalifah yang terkenal sebagai kejam, zalim, dan segala macam. Nah, Jabra ini aliran yang fatalisme di sini ya justru aliran yang sangat disukai oleh Bani Umayyah. Mengapa? Karena menurut mereka ketika Bani Umayyah ini zalim, ini zalimnya dia itu bukan karena kemauan dia, zalim ini akan Allah mengatakan dia zalim gitu. Jadi kalau khalifah ini membunuh ya, yang membunuh itu bukan khalifah, tapi Tuhan. Yang membedakan ini Tuhan. Jadi khalifah itu nggak berdosa. Nah itu, jadi jadi perbuatan Tuhan. Jadi perbuatan khalifah yang membunuh, yang korupsi segala macam ini perbuatan Tuhan. Nah itu, jadi sangat disukai. Jadi digunakan orang ini untuk menduduki kekuasaan di khalifah Bani Umayyah. Nah, berbentur dengan Qadariyah nanti. Kalau Qadariyah justru perbuatan manusia dan perbuatan manusia adalah perbuatan dari manusia itu sendiri. Jadi manusia justru Qadariyah di sini ini tidak mengenal dan mempercayai takdir ya. Gitu. Jadi kalau Qadariyah justru ia berani melawan karena ketika khalifah ini baik, maka khalifah memilih itu baik. Jika khalifah buruk, maka yang memilih buruk itu khalifah. Jadi khalifah yang memilih kodarnya, khalifah yang memilih takdirnya dalam memutuskan baik atau buruk. Jadi kalau di Qadariyah khalifah ini dianggap kejam, salah, maka di Qadariyah khalifah harus dilawan. Nah, jadi di Qadariyah ini ketika zaman yang Bani Umayyah, Qadariyah di sini akan diburu dan dihabisi oleh pasukan Bani Umayyah. Lalu bagaimana perkembangan aliran Jabariyah? Nah, aliran Jabariyah di sini oleh mayoritas kaum muslimin ini ditolak ya, tertolak. Karena Jabariyah ini juga termasuk dalam aliran sesat, aliran yang Nah, karena mereka nanti akan menyebabkan manusia menjadi lalai, malas, dan menghabiskan tanggung jawab dari perbuatan yang telah ia lakukan sendiri. Menurut paham Ahlussunnah bahwa segala sesuatu itu memang sudah ditakdirkan, dijadikan oleh Allah. Tetapi Allah juga menjadikan ikhtiar dan kasar bagi manusia. Sesuatu yang diperbuat manusia adalah pertemuan ikhtiar manusia dengan takdir dari Allah. Tuh. Ikhtiar dan kasab hanya sebagai sebab saja, bukan yang mengadakan atau menciptakan sesuatu. Umpamanya, kalau sesuatu benda tersentuh api, maka ia terbakar. Bila orang itu makan, maka ia akan kenyang. Tetapi ingat, tidak bahwa bukan api yang membakarnya dan bukan pula nasi yang mengenyangkannya. Semua karena Allah semata-mata. Kadang-kadang bisa terjadi sebaliknya. Bila Allah menghendaki, maka banyak benda yang disentuh api tetapi tidak terbakar. Sebenarnya terjadi pada Nabi Ibrahim, yang mana terkena api tapi tidak terbakar. Begitu gambarannya. Banyak orang yang berusaha sekuat tenaga, tetapi justru sial dan kemalangan yang diperoleh, kekayaan yang diperoleh gitu.
Harusnya kan tambah dia bekerja tambah kaya, ternyata dia nggak kaya-kaya, jadi nggak sesuai dong. Kalau obat itu mesti dapat menyembuhkan penyakit, tentu tidak ada orang yang mati. Sebab sakit apapun dapat disembuhkan dan obat apapun dapat mencegah kematian. Bermacam-macam obat telah dikonsumsi untuk menyembuhkan penyakitnya, nggak sembuh, sembuh malah meninggal. Nah, itu ya. Jadi menurut asumsi di sini manusia memberi hukuman karena ikhtiar dan kasabnya yang tidak baik dan akan diberi pahala atas ikhtiar dan kasabnya yang baik. Jadi manusia itu dihukum mendapatkan balasan kebaikan dan keburukan ini sebab ikhtiarnya. Sebagaimana yang tercantum dalam firman Al-Baqarah ayat 286 dan surat Ar-Rum ayat 41. Nah, di sini kita pelajari bahwasanya Jabariyah merupakan aliran yang ditolak oleh kaum muslimin, dan Jabariyah termasuk juga aliran yang sesat ya, karena manusia ini diibaratkan seperti suatu hal yang mati, dia nggak bisa melakukan apapun. Itu nggak betul. Jadi manusia itu kayak wayang gitu yang hanya dikasih oleh Tuhan, ini nggak betul ya, adalah sesat aliran pahamnya yang sebenarnya. Ya begitulah tadi ya, ya demikian tadi aliran Jabariyah ya, sebenarnya yang kita pelajari. Oh, Jabariyah ini alirannya ya pasrah aja, semua itu ya ditentukan oleh Allah semata, manusia itu nggak bisa buat apa-apa gitu. Jadi kalau orang itu berzina ya takdir, takdirnya jadi Allah. Jadi kalau orang sholat ya sudah takdir. Nah, dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari seperti itu juga. Kok kamu nggak lulus? Udah takdir. Kok IP-mu kok cuma satu? Udah takdir. Apa kamu terlambat? Udah takdir. Jadi enteng aja menganggap satunya kepada takdir, takdir dan takdir, mempermudah takdir. Ya pasrah total aja. Itu ya, manusia itu ya seperti kayu di tengah lautan. Jadi ya apa namanya, turun naik ke ombak itu ya digerakkan sepenuhnya oleh ombak, nggak punya di kekuatan apapun, digerakkan sepenuhnya oleh takdir di kekuatan Allah. Jadi manusia itu nggak punya hak apapun, kekuatan apapun untuk berbuat. Jadi semuanya bergantung pada takdir, dikit-dikit takdir, dikit-dikit takdir. Allahu a'lam bishawab. Tadi kita sudah belajar mengenai aliran Jabariyah, aliran yang sangat pasrah, fatalisme ya. Sekarang kita belajar mengenai aliran Qadariyah, aliran yang bertolak belakang dari Jabariyah. Baik, kita belajar mulai saja mengenai sejarah kemunculan aliran Qadariyah. Nah, sosok dalam sejarah terdapat sebagai pendiri aliran Qadariyah adalah Ma'bad al-Juhani dan Gilan al-Dimaski. Ma'bad al-Juhani di sini lahir di Basrah dan nanti ia wafat 80 Hijriah. Sedangkan Gilan al-Dimaski ini wafatnya pada 105 Hijriah dan ia lahir di Damaskus. Nah, Ma'bad al-Juhani di sini generasi tabi'in ya, juga kenal sebagai ahli hadis atau seorang muhadis. Sedangkan al-Dimaski di sini merupakan seorang orator yang terkenal sebagai ahli debat. Nah, paham Qadariyah di sini dipelopori kedua tokoh tersebut muncul setelah pergantian Khalifah Rasyidin ke dinasti Umayyah, tepatnya ketika era setelah perpecahan umat Islam karena terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib dan naiknya Mu'awiyah bin Abu Sufyan sebagai khalifah pertama di dinasti Umayyah sebab peristiwa Tahkim. Saat itu banyak masyarakat Muslim tidak setuju dengan gaya politik Mu'awiyah yang bertolak belakang dengan pemerintahan Khalifah Rasyidin. Mu'awiyah kerap memojokkan lawan politiknya bahkan atas
perintah dari Yazid bin Muawiyah, anak dari Muawiyah, Husain bin Abi Thalib, Husain bin Ali nanti dibantai, dipenggal kepalanya di Karbala. Dan merespon hal tersebut, Muawiyah pun menyatakan apabila ia tidak layak menjadi pemimpin umat Islam, maka biarlah Allah yang memutus siapa yang akan menggantikan menjadi khalifah. Pemikiran Mu'alaf tersebut sejalan dengan aliran Jabariyah atau fatalisme yang mengatakan bahwa segala urusan jadi di dunia ini sudah ditentukan oleh takdir. Muawiyah menganggap bahwa kedudukan sebagai khalifah terjadi karena ketetapan Allah. Jika Allah menghendaki untuk mencopot jabatannya, maka ia tidak memiliki kuasa untuk melawannya. Itulah kenapa aliran Jabariyah memperoleh dukungan dari Muawiyah. Sementara itu aliran Qadariyah nanti akan diburu habis-habisan oleh Muawiyah. Gerak Dimaski sering keluar masuk penjara hingga ia dihukum mati pada masa Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Hal yang sama terjadi pada Muhammad Al-Juni yang dijatuhi hukuman mati di Damaskus pada 80 Hijriah. Pengikut Qadariyah diburu dan ditangkapi dengan alasan ketertiban umum. Mereka mendakwahkan bahwa manusia memiliki kehendak bebas, free will and free act, serta tidak ditentukan oleh takdir. Pemikiran itu menyerang fondasi teologis yang menjadi alas legitimasi kekuasaan dinasti Umayyah. Dan Qadariyah muncul sebagai reaksi atau bentuk perlawanan menentang kebijakan politik Bani Umayyah yang dinilai kejam dalam berbuat. Nah, Qadariyah di sini berasal dari kata Qadaro yang artinya memiliki kekuatan atau kemampuan atau menentukan atau menetapkan. Setelah kita belajar mengenai sejarah kemunculan aliran Qadariyah, sekarang kita belajar pokok-pokok ajaran dari Qadariyah itu sendiri. Yang pertama ada al-adal. Allah SWT akan hukum orang yang bersalah dan memberi pahala pada orang yang berbuat baik. Yang kedua, free act. Manusia bebas dalam menentukan nasibnya sendiri dengan memilih perbuatan yang ia lakukan baik atau buruk. Dan terakhir free will, manusia harus mempunyai kebebasan berkehendak. Orang yang berpendapat bahwa amal perbuatan dan nasib manusia itu hanyalah bergantung kepada qadar Allah saja, selamat atau celaka seorang itu telah ditentukan oleh Allah sebelumnya, maka pendapat tersebut adalah sesat. Sebab menurut Qadariyah, menentang keutamaan Allah SWT dan berarti menganggapnya yang menjadi sebab terjadinya keajaiban kejahatan. Mustahil Allah itu melakukan kejahatan. Sebagian orang Qadariyah mengatakan bahwa semua perbuatan manusia yang baik itu berasal dari Allah, sedangkan perbuatan manusia yang jelek, yang jahat, yang buruk itu dari manusia sendiri yang menciptakan. Tidak ada sangkut pautnya dengan perbuatan Allah. Nah, Qadariyah itu tadi berani mengatakan bahwasanya manusia itu bebas untuk berbuat dan berkehendak, free will and free act tadi itu karena ia mendasarkan pemahamannya dengan hadis dari Muslim, ya, yaitu barang siapa melihat kemungkaran maka lawalah dengan tangannya, jika tak sanggup maka dengan lisannya, jika tak sanggup maka dengan hatinya, dan itu melawan dengan hati merupakan selemah-lemahnya iman. Dan kemudian ia juga mendukung pendapatnya dengan mensalah tafsirkan surat Al-Kahfi ayat 29 yang artinya barang siapa menghendaki untuk menjadi orang beriman maka berimanlah, dan barang siapa menghendaki untuk menjadi orang kafir maka kafirlah. Nah, jadi mereka mensalah tafsirkan ayat, mensalah tafsirkan hadis untuk membenarkan pendapatnya
untuk mendukung pendapatnya, yang mana manusia itu bebas sepenuhnya untuk menentukan takdirnya, bisa untuk berbuat free will and free action. Jadi aliran Qadariyah ini merupakan aliran yang mengembalikan semuanya kepada ikhtiar manusia. Jadi manusia itu bebas untuk menentukan pilihannya, bebas untuk berbuat. Tidak ada Tuhan di situ. Ya, jadi takdir itu semua ditentukan oleh manusia, tidak ada Tuhan. Jadi kalau mau pinter ya belajar, nggak perlu doa. Doa itu nggak akan mengubah. Ya, jadi kalau mau kaya harus bekerja, nggak doa, nggak sedekah. Nah, jadi kesatunya ini dikembalikan kepada ikhtiar manusia. Tidak ada kaitannya dengan takdir dari Tuhan. Nah, ini jadi diibaratkan kalau Jabariyah di sini Allah saja, takdir Allah melulu, manusia pasrah total. Kalau Qadariyah berbaliknya, kalau Qadariyah ikhtiar manusia penuh, ikhtiar manusia total, Allah tidak ada, takdir tidak ada. Ya. Jadi kalau pintar berhasil karena ikhtiar, bukan karena Allah. Nah itu, kalau Jabariyah beda, kalau Jabariyah kalau pintar karena Allah, bukan karena belajar, ya, berbanding terbalik dengan Qadariyah dan juga Jabariyah. Nah, bagaimana perkembangan aliran Qadariyah di sini? Baik Jabar maupun Qadariyah di sini dua-duanya merupakan aliran sesat, ya. Aliran Qadariyah di sini dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah bersabda, bagi tiap-tiap umat ada majusinya, dan majusi umatku ini ialah mereka yang mengatakan bahwa tidak ada takdir. Barang siapa di antara mereka itu mati, maka janganlah engkau mensolati jenazahnya. Dan barang siapa di antara mereka itu sakit, maka janganlah kamu menjenguknya. Mereka adalah golongan dajjal, dan mereka ada hak bagi, dan memang ada hak bagi Allah untuk mereka itu dengan dajjal. Hadis riwayat Abu Daud. Mereka dikatakan majusi. Kenapa? Karena beranggapan adanya dua pencipta, yaitu pencipta kebaikan dan keburukan. Hal itu sama persis dengan ajaran agama Majusi dan Zoroaster yang mengatakan adanya dewa terang atau kebaikan atau siang yang disebut dengan Ahura Mazda, dan dewa keburukan atau gelap atau malam disebut sebagai Ahriman atau Akramanyu. Nah, dalam perkembangan nanti alat Qadariyah nanti akan melepurkan diri dengan aliran Mu'tazilah, ya. Jadi ketika nanti pendiri Qadariyah nanti dibunuh oleh Muawiyah, nanti alirannya akan melepur dalam Mu'tazilah. Adapun pendiri dari Qadariyah yaitu Ma'bad al-Juhni, sebenarnya ia adalah murid dari Wasil bin Atha, pendiri dari Mu'tazilah. Demikian tadi kita belajar tentang Jabari dan Qadariyah, dua aliran yang saling bertentangan. Walaupun aliran ini sama-sama muncul pada zaman Bani Umayyah, tapi aliran ini juga saling bertentangan dengan pemikirannya. Jika Jabariyah, ia menyerahkan sepenuhnya takdir ini kepada Allah, ya. Jadi manusia ini tidak mempunyai hak apapun dalam berbuat, fatalisme, mengembalikan semuanya kepada takdir Allah. Jadi dikembalikan kepada Bani Umayyah. Jadi ketika Bani Umayyah ini jahat, karena sudah takdir, ya. Kemudian masyarakat yang dibunuh oleh Muawiyah ini karena sudah takdir dia dibunuh, sudah takdirnya mati. Nah itu dia. Tentunya dikembalikan kepada takdir. Berbanding terbalik dengan Qadariyah. Kalau Qadariyah di sini ya justru tidak percaya kepada takdir, ya justru mengembalikan semuanya kepada ikhtiar manusia. Manusia bebas untuk berbuat, bebas untuk berkehendak, free will and free act. Jadi ketika Muawiyah ini zalim, maka itu adalah pilihan hidupnya. Begitu juga jadi kalau di Muawiyah dipilih oleh Jabariyah,
justru Qudai ini justru berani melawan balik Muawiyah. Begitu ya. Tidaklah bertentangan, tidak pernah ketemu satu kul utara atau kul selatan, dan ini sama-sama aliran sesat. Ya demikian, Allahu a'lam bishawab. Fastabiqul khairat. Subhanakallahumma rabbana bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.